Terima kasih buat semuanya yang sudah mengunjungi dan bantu support channel Dongeng Donghua ini. Semoga selalu dilancarkan usahanya, dimurahkan rezekinya, dan dimudahkan segala urusannya. Bagi yang baru bergabung, jangan lupa bantu subscribe. Aktifkan tanda lonceng. Klik like, komen, dan share channel Mimin ke penjuru alam semesta. Oke, mari kita kancutin ceritanya. The First Order, bab 571-580. Dongeng Donghua. Bab 571. Orang tidak ditemukan. Pembela pasukan ke-74 berdiri dengan tenang di dinding, menunggu berita dari Laoli. Semua orang ingin tahu apa yang akan dibicarakan oleh tubuh eksperimen, dan binatang buas yang bernegosiasi sedang bernegosiasi, yang selalu membuat orang merasa sedikit konyol. Ketika Laoli muncul di bidang visi semua orang, semua pembela di tembok lega, dan setidaknya Laoli kembali dengan selamat. Beberapa orang di kota itu bahkan bersorak, seperti menyambut pahlawan yang kesepian, tanpa pujian atau antusiasme, tembok itu tampaknya menang. Dan benar-benar lupa bahwa mereka masih dikelilingi oleh badan-badan eksperimental. Namun, pahlawan Laoli sendiri tidak begitu bahagia, tetapi terjerat dalam hal-hal yang baru dia ketahui, bingung, dan sedikit berat. Orang-orang di dinding siap untuk meletakkan keranjang gantung untuk menyambut Laoli. Akibatnya, Laoli sendiri naik dari bawah. Melihat penghalang di kejauhan sangat halus, tetapi dalam waktu dekat, ada beberapa retakan halus di atas, tampak jelas bahwa gerakan pendaki terampil Laoli bukan pertama kalinya memanjat penghalang. Zhou Xingwen berjalan di depan Laoli, apa yang Anda inginkan untuk dipikirkan oleh badan eksperimen, bagaimana Anda berkomunikasi? Itu bisa meludahkan kata-kata orang. Laoli melirik anggota-anggota perusahaan pemadam di dekatnya, dan kemudian berkata kepada yang lain. Semua eksperimen ini berasal dari Laboratorium 039 perusahaan pemadam kebakaran, yang pada awalnya digunakan untuk merawat pasien kanker. Ada kecelakaan dan mereka semua berubah menjadi seperti ini. Mereka sedang bernegosiasi sekarang, yaitu, kami ingin membantu menemukan seseorang yang melarikan diri dari lab. Mengatakan itu adalah rahasia orang lain, dapat membantu menyembuhkan mereka, membuat kembali mereka ubah kembali ke manusia normal. Ketika ini dikatakan, semua orang terkejut, dan jumlah informasi yang terkandung hanya dalam satu kalimat terlalu besar. Laoli memandangi ekspresi kaget semua orang, berpikir kembali, aku takut ini sama. Semua orang dengan sengaja atau tidak sengaja melihat anggota dari perusahaan pemadam kebakaran, dan mengatakan bahwa benda asli diciptakan oleh mereka. Dalam hal ini, perusahaan pemadam kebakaran dapat membuat monster. Hanya sekarang orang-orang membantu mempertahankan kota, para perwira pasukan Zhou tidak banyak bicara, mereka hanya bisa kembali dan mendiskusikannya secara pribadi. Anggota-anggota perusahaan pemadam kebakaran penuh dengan ekspresi, bahkan badan eksperimen dibuat oleh perusahaan pemadam kebakaran, dan itu sudah lama menjadi rahasia. Setidaknya Kingxi jelas, tetapi Kingxi tidak sengaja membuat opini publik untuk membuat perusahaan jijik. Pada titik ini, Laoli menghela nafas, jika Anda tidak menemukan orang ini, badan eksperimen akan datang untuk menghancurkan kota setelah 7 hari. Zhou Xingwen tiba-tiba berkata, orang ini tidak boleh diserahkan ke badan eksperimen. Pertama-tama, kita tidak dapat sepenuhnya percaya apa yang mereka katakan. Tingkat yang benar perlu diverifikasi. Kedua, apakah orang ini dapat menyembuhkan tubuh eksperimental tidak jelas. Begitu licik dan beracun, bahkan jika itu disembuhkan, dapatkah Anda bergaul dengannya? Petik 2. Ada juga seseorang yang terikat padanya, dan saya merasa bahwa orang ini tidak dapat diserahkan ke eksperimen. Hanya Qinlan yang bingung di samping, sepertinya kita telah menemukan orang ini. Bagaimana saya pikir kita mungkin tidak menemukannya? Zhou Xingwen. Laoli berkata, benar-benar tidak ada petunjuk, tidak ada penampilan, tidak ada umur. Satu-satunya informasi yang saya tahu adalah dia keluar dari Laboratorium 039. Qinlan mengatakan titik kunci, Anda harus menemukan orang ini terlebih dahulu, dan kemudian mendiskusikan apakah Anda harus menyerahkan pihak lain. Semua orang membagi aksi, perusahaan pemadam kebakaran menghubungi kantor pusat untuk memberikan umpan balik informasi di sini. Tetapi perusahaan pemadam kebakaran dengan jelas menyatakan bahwa Laboratorium 039 telah hancur total.
Setelah gempa bumi di gunung, magma vulkanik benar-benar menutupi daerah tersebut, dan masih ada makhluk tidak dikenal ada dan sangat kuat. Bahkan jika sarang biologis tidak bergerak di gunung berapi, data laboratorium telah lama terbakar oleh lava, dan tidak mungkin untuk menemukan petunjuk apapun. Mungkin ada informasi yang relevan di laboratorium pada penghalang ke-73 sebelumnya. Lagi pula, menurut beberapa informasi yang ditemukan sebelumnya, arah penelitian laboratorium dan laboratorium No. 039 sama, kedua belah pihak harus memiliki kontak, mungkin mereka akan tetap tinggal. Apa? Tapi materi itu diambil oleh Wang Chongyang. Setelah mengatakan itu, perusahaan pemadam kebakaran tiba-tiba mengeluarkan instruksi untuk meningkatkan tingkat yang diinginkan Wang Chongyang. Pasukan Zhou menghubungi King secara langsung, dan bahkan telepon pemimpin Zhou, Zhou Siji dan komunikasi langsung King, berharap informasi King dapat diberikan. Kexing mengatakan bahwa mereka tidak tahu apa-apa tentang hal itu, mereka hanya berspekulasi bahwa subjek-subjek ini diubah oleh pasien kanker, dan sekarang mereka telah memastikannya. Adapun orang-orang yang mencari tubuh eksperimental, mereka tidak jelas, dan sangat mungkin bahwa mereka akan dihancurkan bersama dengan penghalang 113 dan penghalang 112. Ketika gempa bumi secara langsung menghancurkan dua penghalang, bahkan jika ada petunjuk, saya takut mereka semua terkubur bersama. Zhou Xingwen tidak berdaya. Mereka juga mendiskusikan apa yang tidak bisa mereka bayarkan, dan bahkan orang ini tidak dapat menemukannya. Bagaimana cara membayarnya? Pada saat ini mereka mencurigai bahwa ini berhasil menyembuhkan pasien kanker, saya takut sekarang tersembunyi pada manusia normal, kecuali sel pihak lain diuji. Atau mereka tidak dapat menemukan satu sama lain. Bahkan badan eksperimen mengatakan bahwa pihak lain mungkin sama dengan orang normal. Acara ini akhirnya di surat kabar Hope Media. Pasukan Zhou mengumumkan masalah ini kepada publik dan menerima wawancara media. Mereka juga ingin menggunakan surat kabar untuk mengajukan banding ke badan eksperimental yang tersembunyi dalam manusia. Mereka bisa berdiri tanpa pergi. Dalam menghadapi eksperimen, Anda hanya perlu mengatakan apa yang Anda ketahui. Ketika Ren Xiaosu mendapatkan koran itu, dia kagum, tidak. Lab 039. Ini sesuai dengan informasi yang diambilnya dengan kereta api. Ada juga dokumen dalam dokumen itu bahwa laboratorium 039 memiliki obat yang sempurna untuk kanker, hanya karena kondisi perawatannya khusus dan sulit untuk ditiru. Oleh karena itu, subjek percobaan adalah tikus yang gagal mereplikasi metode perawatan. Melihat waktu yang disebutkan di surat kabar, Ren Xiao tiba-tiba terpana, pada saat tertentu, otaknya menembus bocah yang tak sadarkan diri di salju. Dia membawa orang lain keluar dari salju dan sejak itu dia memiliki adik laki-laki. Menilai dari waktu dan lokasi, Yan Liu Yuan tampaknya sejalan dengan karakteristik. Meskipun waktu dan lokasi ini sangat tidak jelas, sulit untuk menghitung waktu ketika badan eksperimen dikatakan terkunci di lab redup. Namun, jika Anda hanya menghitungnya, Yan Liu Yuan benar-benar sangat mungkin. Tetapi Yan Liu Yuan tidak memiliki tubuh yang kuat, tetapi karena hubungan harapan lemah dan sakit. Seharusnya tidak, kata Ren Xiaosu pada dirinya sendiri. Tapi tidak peduli apakah Yan Liu Yuan akan keluar atau tidak, dia telah melihat terlalu banyak hal jahat, dia tahu persis hal-hal seperti apa yang akan ditemui oleh manusia spesial di masyarakat. Bahkan jika Anda baik, orang lain akan memperlakukan Anda sebagai jenis yang berbeda di hati Anda. Pahlawan masih seperti ini, belum lagi yang lain. Bab 572, Bom. Penghalang ke-74 tidak pernah merasa bahwa 7 hari begitu panjang, dan hari kerja berlalu dengan cepat, dan sekarang, 7 hari seperti 7 tahun. Lao Li merasa khawatir selama ini. Dia menghubungi para ksatria lain dan bertanya apakah kamu masih tahu apa itu. Apakah ada informasi yang diabaikan oleh semua orang? Bahkan, Lao Li dan Qin Hao bahkan tidak peduli tentang perang antara penghalang ke-74 dan badan eksperimen. Bagi mereka, menjaga penghalang ke-74 adalah keluar dari rasa keadilan mereka. Sama seperti jalan tidak sama dengan bantuan pisau, mereka sendiri tidak memiliki gagasan untuk hidup berdampingan dengan penghalang ke-74.
Bukannya mereka tidak memiliki tekad untuk bertarung dengan semua manusia, tetapi jika mereka mencoba yang terbaik untuk mempertahankan kota, mereka tidak akan mati di sini. Semua orang mengatakan bahwa kavalir baik, dan mereka adalah orang baik. Hanya saja kavalir telah melakukan banyak hal di salju dan mereka telah diingat. Tetapi bagi mereka ada hal-hal yang lebih penting untuk dilakukan. Karena itu, tulisan mereka di gunung adalah satu-satunya kepercayaan dan matahari dan bulan, bukan perlindungan perdamaian dunia. Dalam pandangan kavalir, perdamaian dunia itu penting, tetapi iman mereka tidak penting. Mereka adalah murid-murid kavalir, dan tentu saja sisa kehidupan pertama-tama harus menemukan kavalir dan kemudian. Laoli dan Kinlan terus-menerus menghubungi ksatria lain, dan mereka ingin memastikan bahwa orang yang mereka cari persis sama dengan mereka yang mencari tubuh eksperimental. Hasilnya diminta untuk waktu yang lama, semua orang mengatakan bahwa karena kehilangan informasi terlalu serius, hanya tahu bahwa pihak lain bernama Ren Xiaobei, wajahnya masih cantik. Di laboratorium perusahaan pemadam kebakaran, harus hidup. Informasi ini sepertinya banyak, tetapi sangat samar. Laoli dan Qin Yu sedang duduk di platform tertentu di penghalang. Tidak ada seorang pun di sana. Laoli tiba-tiba berkata, mengapa keturunan kavalir berada di laboratorium perusahaan pemadam kebakaran? Saya tidak mengerti sebelumnya, dan mengatakan ksatria. Saya tidak tahu bagaimana melakukannya. Saya mengirim putra saya ke api untuk melakukan penelitian sebagai tikus. Tetapi sekarang dengan badan eksperimental, saya menemukan bahwa keturunan ksatria itu pasti sakit parah, jadi dia memaksanya untuk kirimkan ke perusahaan api sebagai harapan terakhir. Qin Hao mengangguk serius, guru itu mengatakannya dengan benar. Laoli terus berspekulasi, ksatria itu mengatakan bahwa putranya masih hidup. Apakah itu berarti bahwa penyakit putranya telah sembuh? Jadi, orang yang mencari tubuh eksperimental orang yang kita cari, sebenarnya yang sama. Kinlan mengangguk lagi, guru itu mengatakannya dengan benar. Laoli menjilat rambutnya sendiri, tetapi bahkan jika Anda tahu apa itu, di mana menemukannya, penghalang ke-113 dan ke-112 dimakamkan. Saya tahu bahwa ada kentut dalam penampilan, atau mari kita lapor ke Ren Xiaobei. Jika dia melihat sesuatu, dia mungkin akan mendatangi kita. Jika kamu mengatakannya dengan benar, aku akan menikahimu. Qin Dao berkata, jika Anda menemukannya setelah dilaporkan, itu akan ditemukan oleh pasukan lain dengan motif tersembunyi. Bukankah dia berbahaya? Dan sekarang perusahaan pemadam kebakaran kehabisan api, dan tidak ada ide apa yang akan terjadi pada Ren Xiaobei. Juga, Laoli memandang ke langit dan menghela napas dalam hati, aku terlalu sulit. Sekarang, karena badan eksperimental, perusahaan api sekali lagi didorong ke puncak angin, orang-orang tampaknya telah melupakan perusahaan api untuk berpartisipasi di kota. Dan mulai menyerang mereka untuk menciptakan monster. Bahkan hal-hal yang membela kota dianggap memiliki motif tersembunyi, pembatas ke-74 secara bertahap mulai mengecualikan perusahaan api. Dan tidak lagi memberitahu mereka tentang masalah pertahanan kota yang penting. Sebelum pertempuran terakhir, manusia bersalah, dan konyol. Penduduk di penghalang ke-74 sekali lagi memotong gandum, bubur di gudang bubur, pot besar mungkin memiliki puluhan butir beras. Setelah minum bubur, semua orang penuh air, dan mereka lapar dalam waktu kurang dari 1 jam. Untungnya, air di penghalang tidak rusak, atau banyak orang akan mati. Sabuk hijau dan pohon-pohon di pinggir jalan sudah dimakan botak, hanya menyisakan ranting-ranting kosong. Beberapa penghalang penghuni bahkan berharap bahwa badan eksperimen akan datang lebih awal dan mulai menyingkirkannya, apakah itu menang atau kalah, itu adalah hasil. Li Ran juga memecahkan biji-bijian, tetapi mereka lebih buruk daripada penghalang lainnya. Penduduk lainnya lapar. Mereka lapar, tetapi mereka masih mencium bau daging setiap hari. Perasaan ini terlalu kejam, berbau harum, tetapi tidak bisa makan. 2 hari ini, setiap malam Li Ran pergi untuk melecehkan dan membiarkan Xiao Su, hasilnya adalah Xiao Su tidak kembali ke hotel, dan kemudian Li Ran pergi untuk melecehkan Zhou Yingsui. Kali ini benar-benar mendapat makanan, lagi pula, Zhou Yingsui bukan hati yang keras. Fang Zishou bertanya padanya apa yang dia makan di pintu.
Akibatnya, Li Ran menyeka mulut mengkilap, aku memberi sedikit kentang untuk dimakan. Berkata, Li Ran memberi Fang Zi 5 atau 6 kentang, berikan itu untuk semua orang, pertama-tama lambung. Ren Xiaosu berjalan menyusuri jalan. Beberapa orang duduk di tanah dekat jalan. Ada beberapa merek di depan mereka. Mereka berkata bahwa mereka dapat bekerja secara gratis, hanya memberi mereka makanan. Ini adalah pendekatan yang lebih beradab, dan ada orang yang pergi untuk mencuri dan mengambil. Kenyataannya, pada saat ini, hambatannya tidak jauh berbeda dengan para pengungsi, dan tidak bermoral untuk dipaksa melakukan ini. Ren Xiaosu selalu berada di beberapa atap bangunan tinggi yang tetap, bukan untuk hal lain, hanya untuk mencegah tubuh eksperimental lebih lanjut tiba-tiba mengebor keluar dari lubang tertentu. Itu dapat dianggap sebagai kekuatan untuk menjaga penghalang. Pada saat ini, jika penghalang itu dihancurkan, tidak ada seorang pun di kota yang bisa selamat. Namun, Ren Xiaosu memikirkan masalah. Faktanya, badan eksperimental 001 pasti sangat sulit ditemukan. Badan eksperimental juga harus sangat jelas mengenai hal ini. Pihak lain telah menghancurkan begitu banyak penghalang di barat daya. Seharusnya sudah dipahami sejak lama, bahkan jika dapat ditemukan, bahwa 001 tidak mungkin bagi tubuh eksperimental untuk mencapai penghalang ke-74 dalam 7 hari. Tetapi mengapa pihak lain meminta ini, dan memberikan batas waktu 7 hari? Ren Xiaosu telah terbiasa berspekulasi pada benda-benda eksperimental ini dengan kemungkinan terburuk. Lagi pula, kecerdikan orang lain sudah lama tidak berbeda dengan orang normal, dan bahkan jauh melebihi manusia biasa. Apakah negosiasi ini akan menjadi strategi bagi pihak lain? Pada saat ini, beberapa pekerja migran malas di belakang benteng di sepanjang dinding penghalang, mereka lebih baik daripada penghalang, setidaknya mereka disimpan di kamp militer dan memiliki bubur. Lagi pula, pasukan Zhou ingin mereka bekerja. Beberapa pekerja migran mengobrol dan menyombongkan diri, tiba-tiba tempat seseorang duduk runtuh. Imigran yang jatuh ke dalam lubang tiba-tiba menjadi terkejut, dia memikirkannya pada saat itu, pasti ada tubuh eksperimental di dalam lubang ini adalah tubuh eksperimental. Setelah hasilnya jatuh, arah lubang hitam memang mengarah keluar penghalang, tetapi tidak ada benda eksperimental di dalam yang bisa dilihat. Dia buru-buru keluar dari lubang dan melaporkan masalah tersebut kepada pasukan Zhou. Ada tentara Zhou yang mengambil senter silau militer dan pergi ke lubang. Hanya berjalan lebih dari 10 meter yang lalu, mereka melihat sesuatu di depannya ditutupi dengan terpal. Dia membuka terpal dan melihat ada kotak transportasi amunisi militer di bawah terpal, yang bertuliskan, "Ten". Minggu ini, wajah prajurit itu berangsur-angsur menjadi takut, dan orang di belakangnya berteriak, ada bom. Bom ini tepat di bawah fondasi tembok pembatas. Bab 573. Benar-benar punya bom. Terlalu menakutkan untuk menemukan bom di terowongan ketika Anda tahu bahwa percobaan menggunakan senjata panas sederhana. Selama waktu ini, ada instrumen khusus di dekat dinding penghalang untuk memeriksa desibel, karena takut bahwa suara badan eksperimen untuk menggali terowongan tidak diperhatikan oleh mereka. Tapi terowongan ini sekarang. Saya takut badan eksperimental telah digali. Kalau tidak, bagaimana saya bisa lolos dari pengawasan pasukan Zhou? Prajurit yang menemukan bom itu sudah panik, dia berlari dengan liar ke belakang, namun, sebelum dia bisa keluar dari lubang itu, bom di belakangnya tiba-tiba meledak. Tanah di sekitar tembok penghalang itu seperti dibajak orang untuk sesaat, gumpalan besar itu meledak terbuka, dan tanah itu seperti permukaan air, mengambil percikan bumi. Orang-orang di sekitar lubang hanya terperangkap di langit untuk sesaat, dan organ dalam mulai pecah, dan mereka mati dalam sekejap mata karena pendarahan internal. Tapi ini baru permulaan, ada 3 tempat dalam ledakan seperti ini. Raungan besar itu mengejutkan seluruh penghalang, dan para penghuni menghentikan semua yang ada di sana, menatap tembok-tembok penghalang barat dan mulai berantakan. Karena hilangnya hubungan antara fondasi dan kekuatan meledak, celah-celah di dinding terus menyebar dari bawah ke atas, akhirnya menghancurkan 3 celah besar. 3 titik peledakan hanya menghancurkan dinding dan jatuh ke tanah bersama dengan garnisun. Pada saat ini, senjata mesin berat dan artileri tidak berguna, pintu sudah terbuka. Dan tubuh eksperimental di luar sudah siap untuk bergerak.
Ketika Laoli dan Qin Lan mendengar suara peledakan, mereka sudah melaju ke dinding penghalang, tetapi mereka sudah melihat pemandangan dinding penghalang yang tidak menunggu mereka tiba. Ini adalah pemandangan yang belum pernah mereka lihat sebelumnya, seolah-olah peradaban manusia telah runtuh di depan mata mereka. Bangunan yang diandalkan umat manusia untuk melindungi dirinya selama berabad-abad runtuh di depan matanya. Penghalang bundar besar seperti sepotong kue, dan sekarang dipotong oleh tubuh eksperimental dengan pisau tajam. Adegan ini juga dengan jelas memberitahu manusia bahwa penghalang Anda tidak sekuat yang Anda kira, dan bahwa binatang buas tidak apa-apa. Diikuti olehnya, tubuh eksperimen yang padat di atas reruntuhan tembok, pandangan Li Wei yang lama pada tubuh eksperimental abu-abu, seperti kegilaan laba-laba. Oleh karena itu, badan eksperimen mengatakan bahwa negosiasi dan periode 7 hari itu palsu, pihak lain hanya membiarkan orang-orang di penghalang menganggapnya enteng. Dan terganggu untuk menemukan apa yang disebut badan eksperimen nomor 001. Dan mereka sudah merencanakannya, dan mereka akan melancarkan serangan untuk menghancurkan hambatan pada hari kedua negosiasi. Badan eksperimen ingin hidup dan menumbuhkan kelompok etnisnya. Laoli mengingat postur monarki dari tubuh eksperimental. Faktanya, monster itu sudah siap. Itu perlu untuk mengubah seluruh Central Plains menjadi wilayahnya sendiri. Pihak lain mungkin tidak pernah berpikir untuk menjadi orang biasa. Pergi, kata Li Wei tua. Qin Hao bergegas, ayo pergi. Laoli memandang Qin Xiao dan berkata dengan serius, kamu dan aku tidak wajib hidup berdampingan dengan penghalang ke-74. Simpan kekuatan dan selamatkan beberapa orang untuk keluar. Seseorang bisa menyelamatkan. Penghalang ke-74 tidak bisa diselamatkan. Bukan berarti Laoli tidak ingin menyimpannya, tetapi para pembela di dinding tembok telah dihancurkan. Perang itu kejam, dan pasukan Zhou tidak memiliki kekuatan untuk memblokir eksperimen. Laoli melihat kembali ke arah Qin Lan, hanya ada penghalang ke gerbang timur yang belum disegel. Kamu akan membawa para pengungsi ke sisi lain. Aku membawa. Qin tertegun. Bagaimana dengan gurunya? Saya akan memblokir tubuh eksperimental untuk sementara waktu. Saya harap saya bisa lebih menaatinya. Badan-badan eksperimental ini tidak dapat menjalankan sendiri. Yakinlah, kata Li. Apa yang tidak dikatakan oleh Laoli adalah bahwa jika tidak ada orang yang akan memblokir badan eksperimental, saya khawatir tidak ada yang bisa melarikan diri. Banyak pengungsi akhirnya akan ditelan oleh badan eksperimen, dan para pengungsi dapat melarikan diri dari tubuh eksperimental. Namun, pada saat ini, pasukan belakang datang dari jalan, dan Zhou Xingwen duduk di mobil dan memandang dengan tenang ke Laoli dan Qin Lan. Anda harus membawa penduduk ke timur untuk melarikan diri. Saya sudah mengatakan kepada para pembela HAM untuk membuka timur. Gerbang kota penghalang Zhou, kami di sini oleh Zhou, Anda tidak harus tinggal bersama kami. Dalam pidatonya, Zhou Xingwen menunjukkan semacam arogansi bahwa dia sekarat. Sebelum ledakan, dia mengerahkan pasukan di markas besar. Setelah mendengar suara ledakan, dia segera bergegas. Dia tahu bahwa tidak ada harapan untuk penghalang ini, dia dikelilingi oleh penduduk yang berteriak dan putus asa, sebagai sersan tertinggi dari penghalang ini. Apa yang harus dia lakukan bukanlah melarikan diri terlebih dahulu, tetapi untuk melakukan hal terakhir, berapa banyak benda eksperimental yang dapat dibunuh. Berapa banyak tubuh percobaan untuk membunuh. Zhou Xingwen juga memahami bahwa bahkan jika dia lolos dan melarikan diri, dia tidak akan ingin menyingkirkan kesalahan besar dan penyesalan diri. Selama pidatonya, awan jamur merah dan abu-abu yang pekat tiba-tiba muncul di tengah-tengah tubuh eksperimen. Di bawah awan jamur, lingkaran gelombang udara transparan menyebar ke pinggiran, dan tubuh eksperimental dalam kisaran ledakan tanpa sadar mengambil dan meleleh. Kisaran awan jamur adalah 100 meter, dan tubuh eksperimental di awan jamur segera menguap, kekuatan ledakan mengerikan. Badan-badan eksperimental itu merangkak dari celah di penghalang, dan mereka tidak menyangka bahwa bom mendadak seperti itu akan meledak di antara mereka. Ketika awan jamur mengosongkan, beberapa ledakan terjadi di dekat awan jamur, tetapi momentumnya jauh lebih sedikit daripada awan jamur. Pada saat ini, Xiao Xiao kehilangan poker meledak dan berlari, merasa sangat menarik.
Badan eksperimental yang baru saja memasuki penghalang takut bahwa itu telah diledakkan olehnya. Kali ini, bom dikeluarkan dalam batch, dan diperkirakan bahwa badan eksperimen berkurang seperempat. Hanya awan jamur adalah 47S yang sementara Xiao Xiaosu keluarkan. Kekuatan ke-47S ini, jujur saja, Xiaosu sendiri takut. Badan-badan eksperimental yang tidak memasuki hambatan juga terkejut, mereka ragu-ragu di luar hambatan sampai mereka mendapatkan tatanan baru dan kemudian bergegas menuju hambatan. Lao Li menatap awan jamur, apakah ini bommu yang dilontarkan oleh Zhou? Tidak, Zhou Xingwen menggelengkan kepalanya dan berkata, dia memerintahkan pasukan Zhou untuk melanjutkan. Meskipun beberapa orang membantu mereka menyelesaikan beberapa badan percobaan, ada lebih banyak di depan. Qin Hao menelan seteguk air, guru, ini bukan sarana untuk orang yang luar biasa. Apakah itu akan menjadi orang yang luar biasa dengan topeng putih? Sulit dikatakan, Lao Li menggelengkan kepalanya. Ayo pergi. Pada saat ini, Ren Xiaosu berlari gila ke hotel. Ketika dia bergegas ke pintu hotel, dia bergegas ke jalan Zhou Yingsui. Pergi dan pergi, jangan pergi, sudah terlambat. Zhou Yingsui mendengar ledakan itu lebih awal. Dia melihat bahwa Ren Xiaosu tidak ragu untuk menindaklanjutinya. Ren Xiaosu menatap kembali ke Liran dan yang lainnya. Akan kembali dan menyimpan. Bab 574. Meledakan jalan. Badan-badan eksperimental yang intensif mengalir masuk dari celah-celah di penghalang barat. Hanya kepanikan dan keputusasaan yang tersisa di mata para penghuni. Hal yang lebih buruk adalah penghuni penghalang itu lapar untuk waktu yang lama, dan mereka bahkan tidak bisa berlari. Beberapa orang hanya berlari 2 langkah dan jatuh ke tanah. Seseorang melihat tubuh eksperimental yang semakin dekat dan dekat. Ibu yang mengutuk tubuh eksperimental dalam ketakutan, mengutuk ketidakmampuan pasukan Zhou, dan kemudian dengan mudah diparut oleh tubuh eksperimental atau tertegun. Di sebuah bangunan tempat tinggal, seorang pria parubaya meneriaki orang tuanya, jangan pergi cepat, jangan menunggu, penghalang sudah berakhir. Tetapi pasangan tua itu berkata kepada anak itu sekilas, kami tidak bisa berjalan, jangan biarkan kami menyeret Anda ke bawah, Anda bawa istri dan anak-anak Anda untuk pergi. Pria parubaya itu meneteskan air mata dan dia berjongkok di lantai dan memberi orang tuanya beberapa kepala, tetapi dia tidak bisa mengatakan apa-apa. Kedua lelaki tua itu berkata, aku telah hidup hampir sepanjang hidupku, tanpa penyesalan, ayo pergi. Katanya, mereka mulai membiarkan anak-anak keluar. Sulit menemukan orang seperti itu di dunia ini. Mereka begitu murni bagimu, dan sulit menemukan orang seperti itu. Mereka bersedia menggunakan hidupmu sendiri untuk memenuhi hidupmu. Namun, pria parubaya itu hanya pergi keluar bersama istri dan anak-anaknya. Dan melihat tubuh eksperimental yang akan datang, pihak lain begitu cepat sehingga mereka harus mengejar ketinggalan sebelum mereka bisa berlari. Dunia ini sangat tidak kekal. Di jalan lain, seorang lelaki menggendong anaknya, berlari sepanjang jendela mobil yang lewat. Saya mohon, bawa anak saya pergi, dia sangat cerdas, bukan pemakan pilih-pilih, sangat baik untuk memberi makan. Pria di mobil itu meliriknya. Seorang pria di dalam mobil tidak berbicara. Tepat ketika dia ingin menginjak pedal gas, wanita pembantu pilot membuka jendela dan membawa anak itu ke tangan pria itu. Pria itu menangis dan berterima kasih, tetapi pada saat ini, saya tidak tahu kemana harus keluar dari beberapa orang. Saya pergi melalui jendela yang terbuka dan masuk ke dalam. Saya membuka pintu yang terkunci dari dalam dan menarik wanita dan anak itu keluar dari mobil. Pria itu menangis dan mengambil anak itu, tetapi anak itu jatuh karena jatuh dari mobil. Orang baik, orang jahat, orang tua, orang muda, pria, wanita. Penghalang ini tiba-tiba berubah menjadi ladang sura yang besar dan kehilangan pesanan. Ren Xiaosu bergegas ke jalan bersama Zhou Yingsui. Mereka ingin mengambil mobil. Kendaraan masih lebih cepat pada awalnya, tetapi ketika orang banyak berkerumun, kecepatan mobil tidak secepat kecepatan manusia, dan bahkan oleh orang lain. Buat ide. Di belakangnya, Liran dan yang lainnya mengikuti dengan cermat. Seorang berpakaian preman tiba-tiba berkata, pergi ke timur, hanya gerbang timur yang tidak disegel, dan tempat-tempat lain tidak akan keluar.
Penguasa yang diikuti juga berkata, ya, kami melihatnya dengan mata kepala kami sendiri, hanya gerbang timur yang tidak disegel, biarkan Xiao Su pergi ke gerbang timur. Sebenarnya, Ren Xiaoyuan awalnya merencanakan ini, tetapi ketika pakaian polos dan Fang Zi ada di belakangnya, dia tiba-tiba merasa sedikit salah. Seluruh penghalang hanya diblokir oleh gerbang timur. Faktanya, hampir semua penghalang diketahui, tetapi masalahnya adalah bahwa badan eksperimen juga tahu. Kali ini tubuh eksperimental dikepung, persiapannya cukup memadai, jadi musuh yang cerdas akan kehilangan hal yang begitu penting. Saya melihat Ren Xiaosu tiba-tiba berbelok ke arah, ayo pergi ke utara. Barat adalah badan eksperimen, sisi timur mungkin juga memiliki tubuh eksperimental, dan utara adalah pedalaman dataran tengah. Bahkan jika ada bala bantuan, itu harus dari utara, jadi Ren Xiaosu memilih untuk pergi ke utara. Pakaian biasa di belakangnya bisa didengar oleh Ren Xiaosu, bagaimana kamu bisa pergi ke utara? Apakah kamu bodoh? Gerbang utara telah lama diblokir oleh beton. Hanya jalan buntu untuk pergi ke sana. Aku tidak setuju. Begitu kata-kata itu selesai, orang-orang berpakaian preman melihat bahwa Xiao Suli tidak peduli padanya. Dia terus berlari ke utara. Ren Xiaosu tidak peduli jika mereka setuju untuk tidak setuju. Kemana Aid pergi? Dia hanya memimpin, mengikuti kehidupan, dan tidak mengikuti kematian. Hanya sesederhana itu. Lain Clotes melihat ke belakang Ren Xiaosu, dan dia menemukan bahwa sutradara Mu Liange segera mengikuti jejak Ren Xiaosu, dan Li Ran melakukan hal yang sama. Kali ini, semua orang pergi bersama dengan Ren Xiaosu ke utara, dan dia hanya bisa mengikutinya. Selama periode itu, Ren Xiaosu telah membuka jalan di depan, dan semua rintangan yang menghalangi rute mereka didorong ke samping oleh Ren Xiaosu, dan kerumunan dipisahkan oleh belas kasihannya. Ini membuatnya mudah bagi orang-orang yang mengikutinya untuk melarikan diri, dan kelompok orang ini memiliki kentang untuk dimakan setiap hari, meskipun tidak banyak. Tetapi kekuatan fisiknya jauh lebih baik daripada penghalang penghuni lainnya. Sebelum mereka bahkan berlari ke tembok utara penghalang, semua orang melihat bahwa penduduk di timur mulai berlari ke barat, hanya bertabrakan dengan penghalang penghuni yang melarikan diri ke barat. Dan semua jalan diblokir. Bahkan Li Ran dapat memahami bahwa harus ada badan eksperimen di timur, jika tidak penghalang penghuni di timur tidak akan berlari di sini, tetapi mereka harus jauh dari badan eksperimental di timur. Sehingga mereka tidak dapat melihatnya di bidang penglihatan. Sosok abu-abu yang mengerikan itu. Sebelum meniadakan pakaian biasa Ren Xiaosu tidak lagi berbicara, dia mengerti bahwa pilihan sisi utara Ren Xiaosu tidak boleh disengaja. Pihak lain memikirkan langkah ini sebelumnya. Ini mungkin sesuatu yang tidak diharapkan pasukan Zhou. Di jalan-jalan yang diblokir, Ren Xiaosu terus memisahkan kerumunan dan berlari ke utara. Penduduk yang kewalahan melihat Ren Xiaosu berlari ke utara dan benar-benar mengikuti. Aliran orang-orang di penghalang seperti gelombang, dan garis depan Ren Xiao seperti gelombang-gelombang ini. Ren Xiaosu menoleh ke belakang dan melihat banyak pengungsi di belakangnya. Pada titik tertentu ia memiliki keinginan untuk menggunakan kereta uap untuk membawa kelompok untuk melarikan diri. Tetapi setelah menggunakannya, setelah kehabisan Anda harus menghadapi pengejaran perusahaan api yang tak berkesudahan. Ren Xiaosu bukan orang suci. Dia hanya membawa kelompok orang ini keluar dari jalan hidup. Adapun orang-orang di belakangnya dapat mengikuti, itu bukan sesuatu yang bisa dia pertimbangkan. Segera setelah saya tiba di dinding penghalang utara, Zhou Yingsui melihat pintu beton yang diblokir di depannya. Itu adalah situasi yang putus asa. Kebijakan yang digunakan manusia untuk menjaga tubuh eksperimental sebenarnya memblokir jalan hidup mereka saat ini. Dia menoleh dan hanya ingin bertanya kepada tuannya apa yang harus dilakukan, dan kemudian dia melihat bahwa Ren Xiaosu tiba-tiba tidak tahu di mana menemukan 4 kartu. Ketika kartu-kartu itu bergetar, dia masih bisa melihat bahwa itu 4. Tuan, bagaimana kita keluar? Zhou Yingsui bertanya. Ren Xiaosu menjawab, meledakkan bom. Zhou Yingsui berkata, Guru, Anda tidak akan menggunakan 46 di tangan Anda. Saya melihat Ren Xiaosu, yang berlari di depan, menempelkan 46S di bagian bawah kotak ke dinding, lalu berbalik dan lari. Dengan bang, pintu yang dihalangi oleh penghalang hancur oleh lubang yang keras.
Zhou Yingsue terkejut. Apakah ini benar-benar sebuah bom? Apa kemampuan aneh tuanku ini? Sejujurnya, sampai sekarang, Zhou Yingsue tahu bahwa tuannya dapat membuat biji aneh untuk menghasilkan kentang, dan senapan sniper digunakan dengan sangat baik. Dan sekarang mereka berpikiran terbuka. Ren Xiaosu memimpin dan keluar dari lubang di dinding. Karena hubungan antara fondasi dan fondasi, ada struktur bantalan beban baja bantalan di dinding. Ledakan kecil ini tidak akan menyebabkan seluruh dinding runtuh. Bab 575. Hari ini bukanlah hari yang bahagia. Badan eksperimen terpotong dari kedua arah timur dan barat, dan celah terbuka di utara tampaknya menjadi satu-satunya jalan yang tersisa di seluruh penghalang. Ren Xiaosu pertama kali berlari keluar, Zhou Yingsue mengikuti. Hanya saja mereka tiba di Liran. Tampaknya mereka belum lancar. Banyak pengungsi yang berkerumun di dalam lubang. Liran dan yang lainnya benar-benar tidak bisa bergerak. Seseorang berteriak setelah lubang diperas, membiarkan yang lain membiarkan yang pertama membiarkan, tidak bisa memiliki masa lalu yang tertib. Dan dia sendiri masih berusaha keras untuk maju. Pada saat ini, tidak mudah untuk mengatakan apapun, kesopanan dan ketertiban, dapatkah Anda memiliki kehidupan Anda sendiri yang penting? Karena hal yang begitu rusak, Ren Xiaosu dan Zhou Yingsue memiliki beberapa orang yang mengebor lubang dinding di belakang mereka, dan mereka semua terjebak di dalam lubang. Masih ada sejumlah besar pengungsi yang menunggu hambatan untuk dibor di belakang lubang, tetapi lubang itu diblokir, dan tidak ada yang bisa keluar. Ren Xiaosu sama sekali tidak punya waktu untuk berurusan dengan mereka. Jika orang-orang ini mati karena hal yang sedemikian hancur, maka ia merasa orang-orang ini tidak mati sama sekali. Untungnya, orang-orang di belakang terlalu kuat untuk bertahan hidup, dan sulit untuk menghancurkan orang-orang yang telah memblokir ini, dan orang banyak seperti bergegas keluar seperti air. Ren Xiaosu menoleh ke belakang dan berpikir bahwa dia akan memblokir lubang lagi, tetapi dia menemukan bahwa orang-orang ini tiba-tiba menjadi lebih teratur. Dia menatapnya lagi dengan curiga, dan dia melihat bahwa Lao Li dan Qin Lan berdiri di dekat lubang itu dan mengatur evakuasi para pengungsi. Kedua orang ini juga datang kemudian, dan pergi ke utara bersama orang banyak, tetapi mereka tidak berpikir untuk melarikan diri, tetapi tetap tinggal di belakang gua. Segera setelah itu, keduanya bahkan menyambut badan percobaan yang mereka kejar. Untungnya, tidak banyak badan eksperimental yang harus dikejar, dan keduanya benar-benar dapat mengatasinya. Badan-badan eksperimental dari penghalang intrusi ini takut pada 5 atau 6 ribu, tetapi mereka didistribusikan dalam penghalang besar. Ren Xiaosu menggelengkan kepalanya, dan yang harus dia lakukan adalah selesai, dan semua orang ditakdirkan. Ketika saya berpikir bahwa Xiaosu mulai melarikan diri di hutan belantara, di jalan yang terburu-buru, Liran jatuh karena jalan yang kasar, hanya untuk mendengar teriakannya. Para penguasa dan tentara berpakaian preman menghentikan langkah mereka dan ingin terus melarikan diri bersama Liran. Ren Xiaosu mengatakan bahwa kelompok orang ini tidak begitu budi. Pada saat ini, mereka dapat membantu Liran, dan Liran tidak akan saling kenal. Namun, berlari di hutan belantara dengan berat 100 pound, bahkan para prajurit tidak bisa menahan diri. Niat asli semua orang baik, tetapi ketika mereka berlari, mereka ingin menurunkan Liran dalam hitungan menit. Sepertinya banyak orang yang sangat berbakti. Setelah orang tua jatuh sakit di ranjang, ia masih bisa merawatnya dan menggosok urinnya. Setelah lama ia merasa lelaki tua itu menjadi beban. Karena rasa sakit dalam akumulasi waktu, saya akan mengalahkan seseorang. Setelah menunggu penghalang, Fang Zi menghitung jumlah orang di tim tur. Yang membuatnya sedih adalah hanya separuh dari staf yang mengikuti mereka pergi ke selatan, dan separuh lainnya tidak tahu apakah mereka bisa selamat dari penghalang. Saya berlari selama 2 jam, dan ketika saya mulai berjalan di jalan gunung, beberapa pakaian sederhana yang bertanggung jawab untuk bergiliran membawa Liran sudah cukup lelah. Dan lutut tidak tahan dengan tekanan yang berat. Jalan gunung terlalu buruk untuk dilalui. Ren Xiaosu beristirahat sejenak di sebuah bukit kecil, dan orang-orang di belakangnya berhenti bersamanya. Ren Xiaosu naik ke puncak gunung dan melihat kembali ke penghalang ke-74 di kejauhan. Posisi ini bahkan melihat garis besar penghalang, tetapi dia tidak bisa melihat apa yang sedang terjadi di dalam. Lao Li dan Qin Yu sudah menyusul.
2 orang terluka. Ren Xiaosu memberi mereka sebotol obat hitam, sangat mudah digunakan, dan akan segera disembuhkan pada luka. Kedua ksatria berterima kasih kepada mereka atas aktivitas fisik mereka karena hubungan mereka dengan tubuh eksperimental. Ren Xiaosu bertanya, berapa banyak pengungsi yang lolos? Banyak, Laoli megap-megap, tetapi sisanya belum luput. Aku takut akan ada lebih banyak kejahatan. Pada saat ini, Ren Xiaosu tampak seperti tiba-tiba mendongak dan dia melihat ke arah penghalang. Yang lain melihatnya melakukan ini, dan dia mengikuti rintangan untuk melihat masa lalu. Hanya sesaat, tampaknya ada sesuatu yang jatuh di penghalang, diikuti oleh titik cahaya aneh dan besar yang mulai menyebar, dan seluruh penghalang dipicu oleh pukulan tiba-tiba. Kerja keras jari-jari, ledakan tak tertandingi mulai menyebar dari dalam keluar, nyala api merah tua bergegas ke lapangan, dan seluruh penghalang diselimuti awan jamur. Gelombang udara tak terhentikan menyebar, dan lingkaran gelombang transparan langsung mengubah seluruh bangunan penghalang menjadi bubuk adegan kehancuran. Seperti dewa yang tiba-tiba jatuh dari langit. Ketika turbulensi menyebar, tempat yang tidak terpengaruh olehnya masih merupakan tanah asli abu-abu dari bangunan, dan di dalam lingkaran yang menyebar, itu adalah api oranye. Api yang jauh akan menebus para pengungsi yang telah melarikan diri jauh di lereng bukit, bahkan jika mereka begitu jauh, gelombang udara masih akan meledakkan rambut dan pakaian semua orang. Dan beberapa orang bahkan akan jatuh ke belakang oleh gelombang. Titik. Ini adalah, tanya Xiaosu. Bom nuklir, kata Laoli dengan susah payah, senjata manusia yang bahkan ditakuti oleh para dewa. Semua pengungsi lamban, dan mereka mengerti bahwa hanya ada tubuh eksperimental dan tidak ada orang yang hidup di penghalang. Tetapi pemandangan yang menghancurkan segalanya masih membuat mereka merasa terkejut dan sedih. Itu adalah tempat mereka tinggal selama beberapa dekade, yaitu rumah. Ren Xiaosu tiba-tiba teringat bahwa Yang Xiaoyu berkata bahwa ini adalah senjata yang tidak bisa dikuasai manusia. Di penghalang Qing Shi, Qing Yi telah kembali ke kamp militer. Dia berdiri di belakang Qing Yu dan mengkonfirmasi, secara akurat mengenai target, badan eksperimen harus sepenuhnya dibunuh. Ketinggian penerbangan maksimum balistik adalah 47 km, kecepatan penerbangan tercepat adalah 7,5 km, kesalahan akurasinya tidak melebihi 30 meter, ini adalah data pengukuran aktual. Tetapi perayaan di depannya selalu membawa tangannya dan berdiri di kamp militer memandangi langit, tidak tahu apa yang dipikirkannya. Mulut Qing Yi berkata sambil tersenyum, saudaraku, kau benar, tubuh eksperimental adalah sesuatu yang hanya bisa ditakuti anak-anak. Ini adalah eksperimen tubuh, kita tidak mengalami kesulitan. Qing Yan perlahan berbalik dan menatap Qing Yi dan berkata, Ai, hari ini bukan hari yang layak untuk kebahagiaan. Qing Yi perlahan membisu. Dia tahu bahwa Qing sedang memikirkan sesuatu. Sebelum berita awal Qing disampaikan kepada Zhou, dia berharap Zhou bisa memblokir badan eksperimental dan membiarkan penghuni penghalang menyingkirkan amal, tetapi tidak ada yang berharap Zhou. Tidak ada cara untuk mengambil tubuh eksperimental untuk sementara waktu. Oleh karena itu, personel Qing yang bersembunyi di penghalang ke-74 juga bergegas masuk. Setelah pihak lain menentukan bahwa penghalang No. 74 itu rusak dan tidak dapat dipulihkan, segera meminta peluncuran rudal Qing. Oleh karena itu, rudal ini bukan hanya tubuh eksperimental, tetapi juga orang-orang dari keluarga Qing mereka. Qing Yi mengerti bahwa Qing benar-benar tidak mau melakukan langkah ini. Anda tahu, bahkan dalam perang dengan Yang dan Li, Qing tidak menggunakan hal-hal seperti itu. Qing Yu mengambil foto bahu Qing Yi, bersiap untuk perang. Tapi kita punya senjata seperti itu, siapa yang berani memukul kita? Qing Yi bingung. Qing menghela nafas, karena kita memiliki senjata seperti itu. Dalam kata-kata, Qing agak lelah. Jangan lupa bantu subscribe dan aktifkan tanda loncengnya. Untuk channel Dongeng Donghua ini. Tidak ada yang melihatnya, setelah ledakan mengejutkan, sosok abu-abu mundur ke hutan dan menghilang. Bab 576. Wang Fugui. Setelah penghancuran penghalang ke-74, para pengungsi melihat bahwa rumah mereka dihancurkan dan kesedihan mereka sedih. Tapi selalu tidak ada tubuh eksperimental untuk mengusir mereka keluar dari penghalang dan terus mengancam mereka. Suasana hati semua orang sedikit santai. Namun, Laoli dan Qin Hao mendesak para pengungsi untuk melanjutkan perjalanan mereka.
Meskipun mereka jauh dari penghalang ke-74, padanan bom nuklir tidak terlihat besar, tetapi akan ada efek radiasi. Jadi penerbangan ini tidak bisa berhenti, mereka harus pergi ke bala bantuan pasukan Zhou. Anggota-anggota perusahaan pemadam kebakaran telah menghilang, dan mereka tidak tahu apakah mereka mati di penghalang, atau telah menemukan cara lain untuk melarikan diri. Yang tidak dipertimbangkan oleh Lao Li dan Qin Lan. Lao Liqing menghitung jumlah pengungsi, mungkin lebih dari 3.000. Harus diketahui bahwa ada ratusan ribu orang di seluruh penghalang, dan ini menghabiskan lebih dari 3.000 orang. Kerugiannya sangat berat sehingga sulit untuk diperkirakan. Di jalan, Ren Xiaosu bertanggung jawab untuk memimpin jalan, sementara Lao Li dan Qin Yu menawarkan diri untuk mencari makanan. Kedua orang ini sering tinggal di hutan belantara pada hari kerja dan akrab dengan hutan belantara. Mereka menemukan beberapa sayuran liar dan bahkan memainkan banyak mangsa, tetapi Ren Xiaosu melihat pemandangan ini dan menggelengkan kepalanya. Makanan yang bisa ditemukan dua orang hanyalah setetes air untuk lebih dari 3.000 orang. Dan yang paling dikhawatirkan oleh Xiao Xiao bukanlah kekurangan makanan, tetapi ketidakmampuan untuk mengalokasikan rata-rata. Jika tidak merata, lebih baik membiarkan semua pengungsi kelaparan. Setelah Lao Li dan Qin Lan mengambil makanan, mereka memberikan prioritas sayuran liar kepada para wanita. Dan daging seperti mangsa dipanggang dan dipotong dan dibagikan kepada anak-anak di pengungsi. Saat Ren Xiaowei khawatir, seseorang segera bergegas keluar dan bertanya, di mana makanan mereka. Lao Li dengan sabar menjelaskan, kami memiliki 2 tenaga kerja terbatas, jadi izinkan saya memberitahu Anda apa sayuran liar yang bisa dimakan. Anda bisa mengambilnya di hutan belantara, oke. Orang-orang yang melihat Lao Li dan Qin Hao sangat pandai berbicara, kami tidak tahu sayuran liar, apakah Anda bertanggung jawab untuk mengambil racun? Kemudian, Lao Li dan Qin Hao memukuli orang-orang ini. Setelah mereka semua berbaring di tanah minta ampun, Lao Li mengambil abu di tangannya, mau makan ambil sendiri, mengerti. Ren Xiaosu, yang di sebelahnya, sangat senang. Dia benar-benar khawatir bahwa Lao Li dan Qin Hao adalah orang tua yang baik. Dia sudah tahu bahwa pihak lain adalah anggota organisasi ksatria. Ini untuk menyegarkan pandangan Ren Xiaosu tentang organisasi ksatria. Hanya ketika ada kecelakaan di kamp malam itu, Ren Xiaosu berbaring di samping api unggun untuk tidur, Li Ran tiba-tiba terlatih-tatih ke sisinya. Lalu berbaring di belakang dan memeluknya dari belakang. Li Ran berbisik, bisakah kamu melindungiku? Hari ini, orang-orang berpakaian preman bergantian membawa dia lelah dan mati lemas. Kadang-kadang, beberapa kata menyalahkan dibuat, dan hati Li Ran sangat tidak nyaman. Ketika ketidakberdayaan semacam ini, bahkan Fang Zi hanya akan diam, jadi dia memikirkan Ren Xiaosu. Ketika yang paling kritis, bagaimanapun, Ren Xiaosu membawa mereka keluar dari jalan hidup, membiarkan Xiaosu berlari di depan tim untuk meledakkan pintu penghalang. Li Ran tidak bisa melupakan kehidupan ini. Baru pada saat inilah saya hanya menunggu Li Ran menyelesaikan pembicaraan. Zhou Yingsui, yang berada di sebelah Vigil, mengangkat Li Ran dan pergi ke samping. Li Ran mudah disebutkan oleh Zhou Yingsui, dan memandang dirinya sendiri ketika dia meninggalkan Millet. Zhou Yingsui menempatkan Li Ran di sisinya dan berkata dengan hati yang kuat, Nona Li Ran, sesuai kontrak, saya melindungi Anda. Tuanku tidak memiliki kewajiban. Ia juga memiliki orang-orang yang disukainya. Anda seharusnya tidak. Li Ran berkata, lama Tuan. Meskipun dia tahu bahwa Ren Xiaosu tidak pernah menjadi asisten bagi Zhou Yingsui, dia tidak berharap identitas ini begitu hebat. Bukankah Zhou Yingsui orang yang luar biasa, dan orang yang luar biasa yang berada di atas dapat ditaklukkan oleh orang lain untuk menjadi seorang pengemis? Pada saat ini, Xiaosu sedang berbaring di samping api unggun dan tidak tertidur, hanya karena dia memiliki sesuatu yang perlu dikhawatirkan, bahkan Li Ran memeluknya dari belakang. Dan tidak membiarkan perhatiannya bergeser. Pada saat ini, Xiaosu mengingat adegan ledakan bom nuklir. Dunia menjadi semakin dan semakin berbahaya. Hanya sesaat usaha, senjata yang dapat membunuh para dewa akan menghancurkan tubuh eksperimental. Apakah akan ada senjata seperti itu di penghalang lain di masa depan? Dan apakah teman dan kerabat yang hilang itu akan terkena dampak kekacauan ini?
Saya tidak tahu bagaimana Lao Wang, Yan Liu Yuan, Xiao Yuji, Wang Yuqi, dan Jiang Wu tidak tahu bagaimana mereka. Mereka tidak ada di sekitar mereka. Apakah mereka melindungi diri mereka sendiri? Semua ini melayang di benak Ren Xiaosu. Dia semakin ingin menemukan orang-orang ini. Hanya dengan dirinya sendiri yang bisa melindungi mereka. Pada saat ini, Ren Xiaosu melihat seorang pria muda duduk di depan api unggun, memegang pena di tangannya dan menulis sesuatu dengan tergesa-gesa. Ren Xiaosu saling kenal. Ini adalah reporter dari Hope Media. Pihak lain telah menyaksikan Old Su membunuh tubuh eksperimental. Saya berharap bahwa foto Old Su di surat kabar media juga diambil oleh pihak lain. Ren Xiaosu duduk dan bertanya, "Apa yang kamu tulis?" Reporter muda itu berkata, "Saya ingin merekam apa yang terjadi hari ini sebagai naskah. Rekan-rekan saya yang lain sudah kehilangan pekerjaan. Hanya ketika saya mengalami adegan ini, dunia luar masih belum tahu apa yang terjadi di sini, jadi saya harus menulis naskah itu. Keluar, kembalilah kepada pemimpin redaksi. Ini adalah hari penderitaan manusia. Jumlah korban tewas melebihi 200.000 sehari. Semua manusia harus mengingat hari ini." Di sisi Laoli dan Qin Yu, mereka mendengarkan dalam diam. Di jalan ini, Laoli dan Qin Lan tahu bahwa Ren Xiaosu yang membawa mereka untuk membuka jalan kehidupan dan menjadi lebih akrab dengan Xiaosu. Dan Ren Xiaosu memandangi reporter Hope Media ini, dan tiba-tiba berpikir bahwa ada cara untuk membiarkan dirinya menggunakan media harapan untuk menemukan Yan Liu Yuan. Jika Anda menemukannya, Anda tidak perlu bekerja keras untuk menggunakan kuil Anji. Pada saat ini, di luar penghalang 144 di barat laut, 4 truk sedang menuju gerbang penghalang. Ketika keempat truk itu berhenti, sekelompok orang melompat keluar dari mobil. Seorang remaja muda berteriak kepada lelaki parubaya yang sedang menuju, "Kamu tidak bisa diandalkan, kenapa kamu tidak melihat bisnisnya? Tim ada di sini dan di sana." Wang Fugui menggosok handuk di truk dan tersenyum di wajahnya, "Saya masih tidak percaya pada kemampuan kaya dan paman Anda. Saya membeli 4 truk bekas dengan tabungan. Mereka semua barang bagus di Central Plains, Barat Laut dan Barat Daya. Anda tidak dapat melihatnya. Jangan melihat yang compang camping, tetapi Anda akan mencobanya dalam waktu setengah tahun. Benteng 178 akan membuka kehidupan lalu lintas dataran tengah. 144 penghalang ini adalah penghalang terdekat ke dataran tengah. Setelah setengah tahun itu pasti akan berada di sini. Menjadi pusat distribusi kargo terbesar di seluruh Northwest." Bab 577, pernahkah Anda mendengar tentang Ren Xiaosu? Remaja yang mengajukan pertanyaan adalah Wang Yuqi. Dia adalah murid Jiang Wu. Itu hanya setelah perubahan besar, dan mengikuti waktu Wang Fugui di Central Plains selama beberapa bulan. Saat ini, wajahnya semakin matang. Semua orang di jalan ini tidak memiliki banyak kesulitan. Ketika mereka tiba di penghalang 144, semua orang di udara. Sementara itu, Wang Yuqi juga menunjukkan potensinya, ia belajar banyak dengan Wang Fugui dan sudah menjadi asisten yang kuat untuk Wang Fugui. Wang Fugui berkata dengan bangga, "Kami akan pergi ke sini selangkah demi selangkah dan memiliki hubungan yang baik dengan 178 benteng. Ini disebut mengambil kesempatan. Yang lain dapat menunggu selama setengah tahun untuk membuka mobil, tidak bisa menunggu, biarkan Xiaosu memberi kami tabungan. Tidak banyak, jika Anda bertemu Xiaosu di masa depan. Dia bertanya berapa banyak keluarga yang ada di tangannya. Anda tidak bisa menjadi malu." Wang Yuqi tiba-tiba terdiam, "Masih bisakah kamu melihat Xiaosu?" Wang Fugui mendengus dan tersenyum, "Tentunya, itu berarti bahwa kejahatan akan berlangsung selama ribuan tahun. Dia tidak bisa mati. Jadi apa yang kita bawa, jual." Wang Yuqi mengalihkan topik pembicaraan. "Tentu saja," kata Wang Fugui sambil tersenyum, "lihat, mari kita pergi ke barat laut untuk menjalankan bisnis, tetapi ada keuntungannya. Kalian juga memiliki robot nano, dan ada seorang Superman yang adalah seorang guru tanpa jiang. Tidak ada jalan sama sekali. Dan teman sekelas wanita Anda cerdik, perhiasan yang mereka buat dapat dilihat dengan baik, perhiasan yang telah lama populer di Central Plains, para wanita di barat laut belum melihatnya. Dan mereka pasti akan menyukainya sekilas.
Ketika berbicara, Wang Fugui berlari ke bagian belakang kompartemen dan membuka mobil di belakang truk kotak. Dia berteriak di sisi yang berlawanan, "Gadis-gadis, keluar dari mobil dan melewati angin, dan pergi ke kota pasar, kaya dan paman, silakan makan panas." Di kereta, Jiang Wuzeng membawa 4 atau 5 siswa perempuan di kepala yang membosankan dan mengepang gelang itu. Sebelum Wang Fugui ingin menemukan seseorang untuk membeli barang secara langsung, tetapi semua orang merasa bahwa harga pembelian gelang Zongyuan terlalu ramai. Dan pihak lain melihat mereka sebagai pelacur, dan sengaja menaikkan harga. Kemudian, Jiang tidak menemukan bahwa bahan baku gelang ini tidak mahal, jadi dia mengajukan diri untuk mengatakan bahwa kita dapat membeli bahan baku. Dalam perjalanan ke barat laut, mereka dapat diproses oleh tangan beberapa gadis, yang dapat menghemat banyak uang. Sebenarnya, ini juga Jiang tidak ingin menemukan sesuatu untuk beberapa siswa perempuan, setelah semua orang sekarang berada di kapal yang sama, bahkan Wang Yuqi mereka cepat matang. Seharusnya tidak ada seorang pun di tim. Untuk waktu yang lama, para siswa perempuan yang tidak mampu membantu diri mereka sendiri merasa malu. Sekarang, Jiang Wu adalah salah satu tulang utama dalam tim. Di satu sisi, ia mendesak siswa untuk belajar sendiri. Di satu sisi, mereka bertanggung jawab atas kausan internal tim, di sisi lain, mereka menggunakan kemampuannya untuk melindungi kelompok orang ini. Di masa lalu, kemampuan Jiang Wu tidak memiliki banyak rasa kehadiran di tim. Hanya karena Ren Xiaosu terlalu kuat, sehingga kemampuan Jiang yang luar biasa belum digunakan, semuanya dilakukan oleh Ren Xiaosu. Sekarang berbeda, walaupun Wang Yuqi dan yang lain memiliki robot nano, benda ini memiliki keterbatasan energi dan tidak cukup kuat. Dari Central Plains ke barat laut, masih akan ada bandit sporadis, tetapi bandit-bandit ini bertemu jahe, dan mereka masih tidak tahu apa yang terjadi. Mereka ditakuti oleh beberapa kelopak. Terlebih lagi, pada awalnya, itu bukan kesia-sian dari kekuatan Jiang yang tidak berguna. Oleh karena itu, Wang Fugui memiliki sesuatu untuk didiskusikan dengan Jiang. Tidak hanya gelang dalam stok ini, tetapi juga kosmetik dan kebutuhan sehari-hari yang populer di Central Plains, pada dasarnya digunakan untuk wanita. Menurut Wang Fugui, jangan melihat wanita mengambil hal-hal dan pikiran, banyak orang tidak suka melakukan bisnis wanita, tetapi pada kenyataannya uang wanita paling baik didapat. Jadi, dia membeli 4 truk bekas ini, 3/4 di antaranya adalah lipstik, produk perawatan kulit, dan berbagai pendingin pewangi. Lipstik adalah benda yang harus dimiliki oleh seorang wanita. Benda ini seperti rokok pria. Dan warna mulut Central Plains jauh lebih dari barat daya dan barat laut, dan itu terlihat seperti orang asing. Wang Fugui menuntut agar Jiang tidak memiliki beberapa boneka wanita cantik di barat laut, setiap hari, dia harus menggunakan lipstiknya sendiri, sehingga wanita lain bisa merasakan hati. Kita harus tahu bahwa banyak orang di barat daya dan barat laut masih menggunakan tingkat kertas merah untuk mewarnai bibir mereka, bukan berarti semua orang tidak mampu membelinya. Ini adalah pengembangan industri berat di barat daya dan barat laut. Kebutuhan sehari-hari seperti ini sangat langka. Fir'aun merasa bahwa dia telah menemukan peluang bisnis. Dia berpikir tentang bagaimana mempublikasikannya. Ketika dia pergi ke barat laut, dia menemukan setumpuk surat kabar untuk mempromosikan sup ayam. Betapa seorang pria suka tidak mencintai seorang wanita, dia ingin melihat apakah dia ingin membeli lipstik dari Central Plains untuk wanita yang dicintainya. Wang Fugui adalah pemilik toko kelontong di barat daya, tentu saja lebih baik beroperasi selama bertahun-tahun, karena ia pandai menemukan peluang bisnis dan menemukan kebutuhan pelanggan. Pada saat itu, para bangsawan di penghalang barat daya tiba-tiba mengambil permainan sebagai simbol identitas, dan Wang Fugui juga memuji bagian dari permainan. Bisakah seseorang benteng menyetujui untuk menjual sesuatu seperti ini? Wang Yuqi bertanya-tanya. Aku takut apa, aku tahu komandan mereka Zhang Jinglin. Wang Fugui berkata dengan bangga. Berkata, Wang Fugui akan mengajak semua orang makan malam terlebih dahulu, dan dia berani membawa semua orang ke barat laut karena suatu alasan. Sekarang semua orang di dunia tahu bahwa Zhang Jinglin telah mendapatkan kembali kendali atas benteng 178. Seluruh barat laut adalah wilayah benteng 178. Dia dulu berkenalan dengan Zhang Jinglin di kota pasar.
Hubungannya tidak buruk. Ini akan berada di barat laut, tetapi sangat andal. Setelah makan siang, Wang Fugui membawa Wang Yuqi langsung untuk menemukan pasukan yang bertanggung jawab atas penghalang. Kalimat pertama setelah pintu adalah, "Saya adalah teman komandan Anda Zhang ingin memberitahu komandan lama." Tentu saja, semakin besar pemandangannya, semakin baik. Orang-orang yang tidak akan menyombongkan diri pada tahun ini tidak dapat melakukan bisnis besar. Alhasil, seorang perwira keluar dari ketentaraan. Dikatakan bahwa dia masih kepala baru dari garnisun ke-144. Saya melihat bahwa ketua kelompok dan senyuman yang baik berkata, "Saudaraku, bahkan jika kamu tidak mengenal komandan, kamu dapat melakukan bisnis di barat laut, dan kamu dapat membayar pajak dengan jujur. Baru-baru ini, pajak juga telah turun, menjamin bahwa Anda telah mendapatkan." Wang Fugui tidak menyerah, "Saya benar-benar tahu Anda Komandan Zhang." Kepala tim tersenyum, ada juga seseorang yang mengatakan ini sehari sebelum kemarin, tetapi hanya menemukan bahwa pihak lain hanya ingin melihat Zhang, dan kedua belah pihak tidak tahu. Wang Fugui tidak bisa berkata-kata. Ada beberapa pedagang yang datang ke barat laut untuk melakukan bisnis di muka, tetapi mereka tidak berharap bahwa ada kenalan berpura-pura yang sudah dibongkar. Wang Yuqi senang di sebelahnya, sepenuhnya dan paman, jika Anda tidak ingin menjual sesuatu, Anda dapat melihat apa yang ingin Anda lihat, dan orang-orang bahkan tidak mengatakannya. Tidak peduli siapa yang datang untuk melakukan bisnis, Anda tidak harus dekat. "Anak kecilmu tahu kentut," kata Wang Fugui dengan wajah hitam, "apakah ini urusan, tidak ada yang akan sama." Tiba-tiba, kepala itu bertanya, "Apakah kamu dari aslinya?" Wang Fugui tertegun, "Tentu saja dari aslinya." Kepala itu tiba-tiba bertanya lagi, "Pernahkah Anda mendengar seseorang bernama Ren Xiaosu di Central Plains?" "Oh, perkenalkan diri Anda, nama saya Zhang Xiaoman." Bab 578, Wang Fugui yang bersemangat. Ketika Wang Fugui mendengar nama Zhang Xiaoman bertanya, seluruh orang itu bodoh, "Siapa yang kamu tanya?" "Ren Xiaosu," Zhang Xiaoman bertanya dengan santai, "apakah kamu tidak mendengar nama ini?" Zhang Xiaoman pada awalnya adalah panglima pisau dan kompi yang tajam setelah bertempur dengan Zhong, karena hubungan militernya yang luar biasa. Dan karena 178 benteng sekarang menduduki lebih banyak tempat, ia kekurangan tenaga dan langsung memberi Zhang Xiaoman seorang pejabat 3 tingkat. Menjadi kepala resimen infanteri 144 penghalang. Awalnya, Zhang Xiaoman berpikir tentang pergi ke camp master tua Zhou Yinglong, dan Zhou Yinglong sudah naik ke brigade. Sekarang dia ditempatkan di 144 penghalang, dan tidak ada yang bisa dilakukan setiap hari, yang bertanggung jawab untuk melindungi keamanan 144 penghalang itu. Dia akan bekerja sama dengan tim manajemen dari 178 Fortress untuk menata ulang sistem manajemen 144 penghalang dan membuat janji baru. Akhirnya, benteng 178 memang seperti yang diharapkan Wang Fugui, dan ingin menjadikan 144 penghalang sebagai pusat distribusi kargo terbesar di barat laut. Zhang Xiaoman bertanggung jawab untuk duduk di sini, dan bagian belakangnya juga meyakinkan. Zhang Xiaoman baru-baru ini merasa bahwa ada kekurangan dalam hidupnya. Dia adalah seorang pejabat 3 tingkat, tetapi pahlawan terbesar dalam kelompok ini pergi. Menurut makna dari Zhang Xiaoman dan Jiao Xiaochen, Ren Xiaosu ditunjuk untuk pergi ke Central Plains, jadi dia bertemu dengan Wang Fugui, dealer asli. Dan memintanya dengan santai untuk melihat apakah dia bisa mendapatkan informasi dan melihat apa yang telah menjadi Ren Xiaosu. Masalahnya adalah Wang Fugui mendengar nama Ren Xiaosu. Namanya tidak terlalu banyak. Dia mencoba mencari tahu, "Apa yang kamu cari?" Wang Fugui takut bahwa Ren Xiaosu bersalah atas sesuatu di sini, dan kemudian menyebabkan benteng itu melewatinya. Namun, Wang Fugui berubah pikiran dan berpikir itu salah. Hubungan Ren Xiaosu dengan Zhang Jinglin sangat baik. Zhang Jinglin tidak akan pernah membiarkan Xiaosu karena sedikit istirahat. Karena 178 benteng mengeluarkan hubungan peraturan kerahasiaan, dunia luar tidak tahu berapa banyak peran yang dimainkan Ren Xiaosu dalam pertempuran Zhongxi. Dia hanya tahu bahwa ada orang yang luar biasa yang memberikan kontribusi besar dan mengalahkan brigade tempur dari 146 penghalang oleh dirinya sendiri. Tapi siapa itu, saya tidak tahu.
Zhang Xiaoman memandang Wang Fugui dan tersenyum, saudaraku tidak akan peduli dengan apa yang aku cari. Jika kau lupa, tidak perlu berbicara denganmu. Pada saat ini, Zhang Xiaoman tiba-tiba ingat bahwa mereka memiliki peraturan kerahasiaan. Masalah tentang Ren Xiaosu tidak bisa dikatakan lebih banyak, sehingga untuk menghindari keraguan dari luar, ia berencana untuk kembali ke kamp militer. Hanya Wang Fugui memandang Zhang Xiaoman dan berkata, saya tahu Ren Xiaosu. Wang Fugui berpikir bahwa ada dua orang di Zhang Jianlin dan Su Xianchu di benteng 178. Kemungkinan menemukan millet kecil bukan menjadi millet kecil, jadi dia akan bertaruh. Dan dia mengamati ekspresi Zhang Xiaoman dan berpikir dia seharusnya berjudi. Zhang Xiaoman sudah mulai bersemangat, kamu bilang kamu kenal Ren Xiaosu. Di mana dia sekarang? Wang Fugui menggelengkan kepalanya, saya tidak tahu di mana dia tapi dia dulu tinggal bersama kami. Kemudian, karena serangan oleh Zhongxi, kami kalah. Dia juga dihitung oleh Zhongxi. Kami melihatnya dengan mata kepala sendiri. Saya memakai lubang tombak di perut saya. Kali ini Zhang Xiaoman bahkan lebih bersemangat, dan kata-kata ini serta Ren Xiaosu dapat ditentang. Ketika Xiaosu datang ke benteng 178 pada awalnya, bukankah ada luka yang diselamatkan oleh Wang Shengzi dan Wang Shengyin? Ren Xiaosu mengatakan bahwa ia adalah musuh Zhongxi untuk membalas dendam. Ren Xiaosu juga memberitahu mereka bahwa setelah akhir kampanye, dia akan menemukan kerabat dan teman-temannya yang hilang. Tapi Zhang Xiaoman tidak berharap bahwa dia akan melihat Wang Fugui di sini. Namun, Zhang Xiaoman juga sangat berhati-hati, dia segera memanggil kepala intelijen Wang Fengyuan dan ingin mengkonfirmasi beberapa hal. Lagi pula, benteng 178 Ren Xiaosu adalah rahasia utama, kalau orang itu datang untuk memata-matai intelijen. Zhang Xiaoman berhati-hati. Telepon baru saja lewat, Zhang Xiaoman mengatakan Wang Fugui, Wang Yuqi, dan nama Jiang Wu, terutama kemampuan Jiang menjadi luar biasa. Wang Fengyuan segera menjawab, tidak perlu diselidiki, adalah orang yang dicari Xiaosu. Zhang Xiaoman dengan penuh semangat membawa Wang Fugui dan yang lainnya ke kamp militer, saudaraku, ini untuk melihat orang-orang yang kamu cintai. Kamu tidak tahu, ketika aku memainkan Zhong, aku dan Ren Xiaosu adalah kawan-kawan seperjuangan. Dia memegang pisau tajamku. Saya adalah komandan kompinya. Bahasa bersemangat Zhang Xiaoman tidak jelas dan dia mengatakan banyak hal. Dia mengatakan bahwa Wang Fugui dan yang lainnya merah. Selama masa ini, Wang Fugui selalu menghibur semua orang, dan Ren Xiao pasti masih hidup. Kadang-kadang, ketika dia mengatakannya, dia tidak percaya. Lagi pula, mereka melihat bahwa Ren Xiaosu tertusuk tombak, dan orang normal berjongkok, bagaimana dia bisa hidup, dan kemudian Ren Xiaosu terluka dan kemudian menghadapi banjir. Tidak ada lagi alasan untuk bertahan hidup. Karena itu, dia berkata bahwa Ren Xiaosu masih hidup, dia ingin memberikan dirinya sendiri, untuk memikirkan semua orang, dan tetap menghela nafas lega untuk terus hidup dengan baik. Sekarang, mereka tiba-tiba mengetahui bahwa Ren Xiaosu masih hidup, dan secara pribadi membalas semua orang dan menghancurkan Zhongxi. Perasaan ini berisik di dada semua orang, seperti makan bawang, bersemangat dan ingin menangis. Selain itu, Zhang Xiaoman mengatakan bahwa ketika Ren Xiaosu sedang berjuang untuk tidur siang, Wang Fugui segera mengerti bahwa itu karena Ren Xiaosu mengira mereka dirugikan oleh Zhongxi. Jadi mereka benci untuk membalas dendam. Saat ini mendengkur, berapa banyak pabrik kecil yang tidak mau mati, ada banyak yang membenci Zhongxi. Betapa membenci Zhong, Wang Fugui, betapa pentingnya mereka di jantung Xiaosu. Apakah kamu tahu di mana dia sekarang? Wang Fugui bertanya, ayo kita cari dia sekarang. Aku tidak tahu, Zhang Xiaoman menggelengkan kepalanya, dia menghilang setelah pemukulan. Kurasa dia harus pergi ke Central Plains untuk menemukanmu. Setelah mengatakan itu, Wang Fugui berbalik untuk pergi keluar kamp militer, dan sambil berjalan, dia tidak bersalah terhadap Jiang, ayo kembali ke dataran tengah. Ayo kembali ke dataran tengah. Dia harus berada di dataran tengah sekarang, mari kita cari dia. Ginger mengangguk-mengangguk, baiklah, ayo pergi. Saya belum mengambil 2 langkah. Zhang Xiaoman mengambil Wang Fugui.
Dia berkata sambil tersenyum, kami bahkan tidak menemukannya. Bagaimana Anda menemukannya? Pergi, barat laut adalah penghalang VIP 178 kami. Kami di sini. Saya akan membantu Anda menemukannya. Setidaknya Anda tahu bahwa dia baik-baik saja. Anda merasa lega. Apakah itu benar? Apa yang Anda lakukan di barat laut? Oh, Wang Fugui mengusap matanya dan berkata, kita akan melakukan bisnis. Lagi pula, aku harus merawatnya ketika Xiao Su tidak ada. Zhang Xiaoman tiba-tiba membanting dadanya. Bisnis dari 144 penghalang di masa depan, saya ingin mengatakan yang mana untuk saya katakan Anda membawa barang-barang dari Central Plains untuk dijual. Dan kemudian mengambil tambang benteng kami yang kembali ke Central Plains, selama bisnis penghalang ini, tanpa Anda tidak dapat melakukannya, seseorang bertanya. Dikatakan bahwa saya adalah Zhang Xiaoman. Wang Fugui tertegun lama, kalian ranjau terlalu mahal, kami tidak mampu membelinya. Zhang Xiaoman membanting dadanya lagi, kamu bisa memuji, kataku. Wang Fugui berdiri di kamp militer pada sore hari. Matahari tengah hari memercik dari atas kepalanya. Fir'aun merasa bahwa sinar matahari hari ini sangat hangat. Bab 579, mencari Ren Xiaosu bergantung pada metafisika. Niat asli Wang Fugui adalah untuk kembali ke Central Plains sebelumnya. Lagi pula, Ren Xiaosu berada di Central Plains. Dia pergi ke Northwest untuk menghitung apa yang sedang terjadi. Dan Fir'aun sangat bertekad, Ren Xiaosu ke Central Plains pasti mencari mereka, jadi dia harus kembali. Hanya Zhang Xiaoman yang menolak untuk membiarkannya pergi. Dia mengatur mereka di kamp militer dan menyiapkan makanan yang baik dan air panas. Tidak terlambat untuk pergi lagi setiap beberapa hari. Alasan Zhang Xiaoman untuk meyakinkan Wang Fugui juga sangat sederhana, Central Plains sangat besar, dan orang-orang dari 178 fortress kami juga mencari Xiao Su di Central Plains. Jadi, banyak dari kita yang tidak lebih dari yang beruntung. Anda tidak tahu di mana Ren Xiao Su akan muncul. Zhang Xiaoman berkata, yakinlah, kami telah menemukan bahwa genggamannya masih cukup besar. Bagaimana Anda mengatakan ini? Wang Fugui mendengus, mengapa Anda memiliki kepercayaan diri untuk menemukannya? Karena kamu dan Ren Xiaosu adalah teman lama, maka Su Xianchu, tahukah kamu? Kata Zhang Xiaoman. Tidak tahu, tapi aku tahu bahwa dia adalah teman baik Xiaosu. Wang Fugui bertanya-tanya, bisakah Su Xianchu menemukan Ren Xiaosu? Wang Fugui tidak percaya ini. Lagi pula, mereka paling dekat dengan hubungan dengan Xiaosu. Mereka tidak tahu harus mencarinya kemana, Su Xianchu bisa tahu. Zhang Xiaoman menurunkan suaranya dan berkata, Su tua itu berkata kepada kami, kemana Xiaosu pergi, kemana penghalang. Tidak ada penghalang ke-74 di selatan dataran tengah yang sedang dikepung. Mungkin suatu hari nanti akan runtuh. Dia menduga bahwa Xiaosu itu ada di sana, jadi Wang Fengyuan telah mengirim seseorang dalam perjalanan ke penghalang ke-74, mungkin dia bisa menemukannya dalam beberapa hari. Wang Fugui mendengarkan pidato seperti itu dan hanya terpana. Apa yang Anda andalkan adalah metafisika. Tuhan berspesialisasi dalam Xiaosu, di mana penghalang itu? Wang Fugui dengan hati-hati mengingatnya, hei, sepertinya ini benar-benar masalahnya. Setelah berpikir lama, Wang Fugui tidak tahu bagaimana membantah kata-kata Zhang Xiaoman. Namun, Wang Fugui berbalik untuk memikirkannya. 178 benteng mencari orang. Mereka benar-benar ingin lebih dapat diandalkan daripada mereka. Pada saat ini, berita bahwa penghalang ke-74 telah hancur belum mencapai barat laut. Bahkan sebagian besar dari seluruh aliansi penghalang tidak tahu apa yang terjadi dengan penghalang ke-74. Hanya orang-orang di sana yang kehilangan kontak. Zhang Xiaoman mengajak Wang Fugui untuk makan, dan kemudian mengatur barang-barang itu kepada Wang Fugui dengan antusias. Kami awalnya berpikir bahwa perdagangan dengan Central Plains akan dibuka setelah setengah tahun, tetapi kami juga meremehkan antusiasme para pedagang. Anda tidak dapat menjalankan mobil kosong saat ini. Kalau tidak, ini bukan buang-buang uang minyak. Saya akan mengaturnya untuk Anda di sini. Saya tidak akan membiarkan Anda membawa terlalu banyak untuk pertama kalinya. Saya akan menyiapkan puluhan ton kalium klorida untuk Anda terlebih dahulu.
Wajah Wang Fugui luar biasa. Dia tahu bahwa potasium klorida digunakan. Hal semacam ini memiliki banyak kegunaan. Jika Anda menariknya kembali, Anda pasti bisa menjualnya. Faktanya, sebagian besar mineral barat laut ditarik kembali ke Central Plains dan dapat dijual langsung ke Wang. Tujuan pembukaan Jalan Sang Luang adalah tepatnya untuk deposit mineral di barat laut. Hanya saja pembukaan Zhang Xiaoman adalah puluhan ton, dan Wang Fugui tidak dapat membentuk konsep apapun tentang unit pengukuran ini. Dia ragu-ragu dan berkata, kami memiliki 4 truk bekas. Zhang Xiaoman tidak peduli, saya akan menemukan Anda mobil. Ketika dia mengatakan bahwa dia akan membiarkan prajurit pergi memanggil orang-orang yang berteriak adalah orang-orang besar di penghalang ini, bos dari berbagai perusahaan. Orang-orang ini biasanya berlindung di bawah Song. Setelah Benteng 178 mengambil alih penghalang, Zhang Jinglin mengatakan bahwa mereka seharusnya tidak terlalu sulit untuk orang-orang ini. Zhang Xiaoman, mereka semua akan tahu apa yang akan mereka lakukan. Jangan terlalu malu, artinya kamu bisa malu, jangan memaksakan dirimu untuk mati. Oleh karena itu, Zhang Xiaoman sedang bersiap untuk mencari peluang untuk menangani rumah tangga besar ini. Sekarang hanya kelompok orang inilah yang akan berkontribusi pada Wang Fugui. Setelah beberapa rumah tangga besar datang, Zhang Xiaoman langsung membuka mobil dan meminjam armada mobil. Jika ada mobil tambahan setelah memasang kalium klorida, ia akan memasang Wang Fugui dengan biji nikel. Meskipun keluarga besar merasa tertekan, mereka tidak bisa mengatakan apa-apa. Mereka menyaksikan pasukan Zhang Xiaoman ditempatkan di sebelah hambatan 144. Mereka memiliki kekuatan untuk membunuh dan membunuh pada hari kerja. Ini adalah ayah mereka. Namun, itu belum selesai di sini. Zhang Xiaoman merasa bahwa Wang Fugui secara pribadi pergi untuk menjual lipstik. Ini terlalu sulit. Biarkan keluarga besar ini memakan barang-barang yang dibawa Wang Fugui dari dataran tengah. Kemudian, Wang Fugui akan kembali dari Central Plains. Anda bisa menjualnya langsung. Beberapa rumah tangga besar mengeluh dalam hati mereka, tetapi beberapa orang pintar tiba-tiba menyadari bahwa ini bukan cara Zhang Xiaoman untuk mengumpulkan uang. Ini penuh kecil mungkin tidak mudah untuk meminta uang, jadi gunakan alasan ini untuk melakukan bisnis untuk mengeksploitasi mereka. Tetapi pada saat ini, selama ia adalah orang yang cerdas, ia tidak akan menolak, dan bahkan di permukaan harus merespons secara positif. Setelah keluarga-keluarga besar ini pergi, Wang Fugui duduk di kamp militer untuk waktu yang lama. Dia melakukan bisnis paruh waktu, dan tidak sulit baginya untuk melakukan bisnis untuk pertama kalinya. Barang 4 mobil yang mereka bawa belum terjual, dan sudah terjual habis. Namun, Fir'aun tidak melakukan apa-apa. Dia memberi keluarga-keluarga besar ini harga yang lebih tinggi daripada biayanya, tetapi itu tidak terlalu tinggi. Lagi pula, jika Anda ingin menjadi dealer lama, Anda harus menang, bukan? Fir'aun tidak terpesona oleh semua yang ada di depannya, dia memikirkannya nanti, bukan palu. Anda harus tahu bahwa pikiran Fir'aun telah berubah dan dia memiliki hubungan ini. Dia tidak bisa menjadi pengusaha yang paling pekerja keras dan kuat di jalan menuju Northwest, sehingga mereka semua bisa ini hari yang baik. Jenis yang sangat baik. Dan dia sadar bahwa semua yang dilakukan Zhang Xiaoman adalah karena Ren Xiaosu. Karena dia adalah teman dan teman yang dicari Xiao Xiao, dia akan membiarkannya menjadi superior di situs Benteng 178. Awalnya, Lao Wang berkata kepada Wang Yuqi bahwa ada hubungan antara melakukan bisnis, tetapi Lao Wang sendiri tidak berharap bahwa hubungannya sangat sulit. Hanya saja Fir'aun masih tidak bisa mengerti, Ren Xiaosu benar-benar membantu 178 benteng, tetapi itu tidak begitu baik untuk sikap Zhang Xiaoman. Puluhan ton kalium klorida mengatakan bahwa dia terpana. Bisakah Zhang Xiaoman memiliki kekuatan sebesar itu? Ini 1.000.000 item. Tepat ketika Wang Fugui tidak bisa memahaminya, Jiao Xiaochen juga bertanya kepada Zhang Xiaoman secara pribadi, saya mengatakan kepala tim Anda terlalu berani, benar-benar hancur. Tidakkah Anda harus melakukan ini? Apa yang kamu tahu, kata Zhang Xiaoman, entah mengapa aku adalah kepala tim, kamu hanya wakil kepala. Wajah Jiao Xiaochen gelap sepanjang waktu, dan dia ingin berjongkok di tubuh Zhang Xiaoman, apakah Anda berbicara tentang alasan Anda?
Zhang Xiaoman berbisik, kamu tidak mendengarkan Lao Wang. Dia sebenarnya adalah bendahara Xiao Su. Aset dan uang harus diberikan kepada Xiao Su. Artinya, ini adalah uang yang diperoleh Ren Xiao Su. Jika Xiao datang ke sini Anda mengatakan bahwa Anda ingin menjilat puluhan ton kalium klorida. Dapatkah Anda mengatakan tidak? Setelah Xiao menemukan Lao Wang, ia menemukan bahwa ia memiliki industri besar di barat laut. Tidak bisakah ia kembali ke barat laut? Hei, ia ingin mengikat industri terlebih dahulu. Lao Wang, mereka tidak bisa menjalankan Raja Tua, dan Xiao tidak bisa lari. Jiao Xiaochen bertanya-tanya, sepertinya agak masuk akal, terus berkata. Dan Ren Xiao Su kembali. Jika itu tidak baik, maka itu akan menjadi komandan benteng 178. Zhang Xiaoman berkata dengan cara yang misterius, saya mendengar Lao Zhou beberapa hari yang lalu. Pada pertemuan tingkat tinggi mereka, Wang Feng Yuan telah menyarankan untuk meningkatkan pencarian Ren Xiao Su. Dia berharap dapat menemukannya kembali ke sistem untuk mempelajari pengetahuan tentang komando militer, dan kemudian membiarkannya terbiasa dengan situasi berbagai urutan pertempuran. Jenderal lainnya tidak keberatan, tidak ada keberatan. Standarnya adalah Jiao Xiaochen menghirup udara, secara sistematis mempelajari pengetahuan komando militer akrab dengan berbagai urutan pertempuran. Petugas macam apa yang perlu belajar ke arah ini, bukankah itu seorang komandan? Zhang Xiaoman berkata dengan gembira, faktanya, yang paling penting adalah bahwa berbagai jenderal juga lebih dikenal sebagai Xiao. Bukannya semua orang berpikir bahwa Xiao sekarang bisa menjadi seorang komandan, tetapi dia memiliki potensi ini dan mengakui kekuatan, keberanian, dan karakternya. Tidak mudah untuk melakukan ini, sehingga beberapa kendala yang Ren Xiao Su ambil alih sebagai komandan selama beberapa tahun dan 10 tahun kemudian telah dibersihkan dalam pertempuran Zhongxi. Anda pikir, kami memberikan ini sekarang. Komandan berikutnya adalah keluarga, Anda mengatakan itu layak. Komandan bertanya kalium klorida. Yakinlah, jika Ren Xiao Su bisa kembali, komandan bersedia memberikan batch kalium klorida ini langsung ke Fir'aun, bukan oh. Bab 580, aku juga. Pada titik ini, Ren Xiao Su, mereka telah memulai kembali, menuju ke arah penghalang ke-73, tanpa ancaman dari badan eksperimen di belakangnya, penerbangan ini sebenarnya tidak begitu gugup. Di malam hari, setelah Zhou Yingsui membawa Li Ran pergi, kedua pria itu mengatakan bahwa mereka mengatakan setengah malam. Tampaknya karena Li Ran baru saja mengalami kemunduran dan hubungan yang relatif rapuh, dia banyak berbicara dengan Zhou Yingsui. Saya lulus dari sekolah menengah dan mengatakan bahwa ketika saya menjadi seorang penyanyi, saya mengalami Zhou Yingsui sebagai orang kepercayaan. Dan Zhou Yingsui juga mendengarkan lagu itu, dan bahkan bertanya pada Li Ran, dia juga bisa debut. Di pagi hari, Xiao Su menemukan bahwa pakaian polos itu tidak mau membawa Li Ran lagi, sebaliknya, Zhou Yingsui mengambil orang itu kembali. Setelah bencana, Li Ran memutuskan untuk membatalkan tur, yang berarti bahwa Zhou Yingsui telah menyelesaikan misinya. Ketika Li Ran memberitahu kuil anjing tentang akhir misi, kompensasi Zhou Yingsui juga diikuti. Hanya setelah membayar kompensasi, kuil anjing juga berharap untuk mendapatkan informasi spesifik tentang penghalang ke-74 dari Zhou Yingsui. Mereka ingin tahu apa yang terjadi. Zhou Yingsui memandang Ren Xiao Su, bisakah Anda memberitahu mereka Tuan? Li Ran mendengarkan dengan diam-diam, tetapi tidak berbicara. Ren Xiao Su memikirkannya dan berkata, jika Anda punya uang untuk menghasilkan, mengapa tidak berhasil penghalang ke-74 ini bukan bom kita? Akibatnya, Zhou Yingsui mengirim penghalang ke-74 ke bom nuklir ke kuil anjing, dan itu 1 juta lagi. Ren Xiao Su berkata bahwa kuil anjing ini benar-benar kaya, dan sebuah pesan bernilai 1 juta. Anda harus tahu bahwa saya berharap media akan segera mempublikasikan hal-hal sebelum dan sesudah, dan bahwa uang mereka sama dengan menghasilkan uang. Dalam perjalanan ke depan, reporter Hope Media telah berkeliling tim. Setelah persetujuan dari seorang pengungsi, para pengungsi difoto ketika mereka melarikan diri, dan digunakan sebagai peta untuk publikasi masa depan. Pada saat ini, Xiao Su telah melarikan diri.
Dia berpikir bahwa jika dia harus pergi ke surat kabar, akan lebih mudah untuk menemukan kerabat dan teman, tetapi akan berbahaya untuk memperkirakan dirinya sendiri. Laoli berlari untuk bertanya kepada Xiao Su, awan jamur kecil di penghalang juga dibuat oleh Ren Xiao Su. Sebelum dia melihat Ren Xiao Su menghancurkan dinding penghalang, dia tidak tahu bagaimana meledakkannya, tetapi kesan itu cukup dalam. Dan sebelum awan jamur jelas dibuat oleh yang luar biasa, jadi itu dikaitkan dengan Ren Xiao Su. Karena setiap orang memiliki hubungan di satu sisi, kedua ksatria dan Ren Xiao Su memiliki lebih banyak waktu untuk mengobrol di jalan ini, dan mereka lebih akrab satu sama lain. Namun, ketika Laoli menanyakan awan jamur, Ren Xiao Su langsung memasang konyol dan penuh antusiasme, dan bagaimana ia bisa memberitahu orang lain tentang kartunya sendiri. Meskipun lebih akrab dengan kavalir sekarang, tidak perlu patah hati dengan siapapun. Pada sore hari pada hari yang sama, para pengungsi akhirnya mengantarkan pasukan pendukung Zhou. Ketika Anda melihat pasukan Zhou dan bertemu orang-orang yang mereka cintai, pasukan Zhou tidak mengecewakan para pengungsi ini dan langsung membawa mereka pergi dengan truk militer. Bagian lain dari pasukan Zhou terus bergerak menuju penghalang ke-74. Setelah diberitahu bahwa bom nuklir menghancurkan penghalang ke-74, pasukan Zhou tidak langsung masuk ke medan perang, tetapi memperlambat kecepatan penerbangan. Menunggu bagian belakang untuk mengangkut baju kimia. Para pengungsi berlomba-lomba mencari jatah masing-masing pasukan Zhou di mobil. Semua orang lapar terlalu lama, dan itu benar-benar tak terhentikan. Tiba-tiba, Li Ran memandang Fang Zi di dalam mobil, Ren Xiao Su dan Zhou Yingsui. Dan Li Yingyun dan Qin Yu sudah pergi. Fang Zi juga bertanya-tanya, saya ingat mereka berdua naik bus bersama kami. Mengapa mereka tidak menghilang? Li Ran berbalik untuk melihat keluar dari tubuh truk, di mana hanya ada pandangan yang memudar. Di jalan ini, dia mengalami begitu banyak hal luar biasa sehingga hal-hal yang sedang dilakukan dilupakan. Saya hanya ingat bahwa anak lelaki itu mengambil kerumunan dan bergegas keluar dari penghalang. Ketika dia berpikir bahwa Zhou Yingsui harus mengikuti tuannya dan mulai berkeliaran di seluruh dunia, dia iri dan agak tersesat. Mungkin seseorang akan bertemu dua orang ini, Ren Xiao Su akan menjadi asisten Zhou Yingsui, misterius dan tidak sopan. Li Ran hanya tidak tahu apakah dia memiliki kesempatan untuk menyentuh dunia misterius. Pada saat ini, dia mengerti keanggunanmu. Li Ran menatap sisi penyanyimu dan kemudian menghela nafas. Pada saat tertentu, aku juga ingin menjadi pengemisnya dan pergi bersamanya. Mu Elektra, aku juga. Li Ran. Setelah para pengungsi tiba di penghalang ke-73, mereka tidak langsung diterima oleh penghalang ke-73, tetapi setelah serangkaian inspeksi radiasi. Zhou Yingsui dan yang lainnya membeli kendaraan baru di kota pasar dan langsung pergi ke penghalang Wangxi. Mereka tidak mengalami inspeksi seperti itu. Reporter yang berharap media akan membawa mobil mereka ke Los Angeles. 3 hari kemudian, surat kabar Hope Media menimbulkan kegemparan di seluruh aliansi penghalang. Pada hari ini, saya berharap surat kabar media akan tersapu, dan semua hambatan seperti ini. Sebagai upaya terakhir, saya berharap media akan mencetak lebih dari 100.000 salinan surat kabar lagi, tetapi itu masih belum cukup. Penghalang ke-74 menghadapi bom nuklir, dan bahkan secara bertahap mengaburkan pengaruh badan eksperimen. Lagi pula, badan eksperimen mati. Semua orang tidak membahas perlunya badan eksperimen. Bom nuklir adalah ancaman baru. Selain itu, begitu era lama dan peradaban dihancurkan oleh hal semacam ini, sekarang muncul lagi, sulit bagi orang untuk bergaul ke arah yang salah. Seperti digigit ular selama 10 tahun. Tidak, lebih tepatnya, itu digigit ular dan 10 tahun gigitan ular ini adalah ular sungguhan. Hanya dalam 1 hari, semua orang mulai membahas masalah ini. Beberapa orang mengatakan bahwa bom nuklir ditujukan untuk badan eksperimen, dan itu tidak ditujukan untuk manusia, juga merupakan hal yang baik untuk membunuh orang-orang. Tetapi lebih banyak orang percaya bahwa hal semacam ini tidak boleh digunakan lagi dengan paksa, dan jika ada orang yang selamat di penghalang ke-74. Apakah ini bukan untuk membunuh orang yang selamat bersama? Terlebih lagi, sebuah bom nuklir dilemparkan ke bawah.
Seluruh penghalang ke-74 mungkin tidak dapat memasuki manusia dalam 50 tahun. Dampak dari hal semacam ini masih sangat besar. Dampak dari bom nuklir bahkan menyebabkan pengabaian perusahaan pemadam kebakaran. Sebelum itu semua orang menyangkal perusahaan pemadam kebakaran untuk membuat monster. Manusia begitu pelupa, sehingga bekas luka melupakan rasa sakit. Pada titik ini, semua orang ingin melihat bagaimana berbagai konsorsium bereaksi. Setelah semua, hal semacam ini memiliki ancaman terbesar bagi konsorsium. Sama seperti konsorsium lainnya tetap diam, konsorsium Wang tiba-tiba mengadakan konferensi per. Pada konferensi per ini, Wang langsung mengarahkan jari ke Qing Shi dan memprotes Qing Shi. Di sisi lain, ia berharap untuk bekerja sama dengan hambatan lain untuk berdiskusi dengan Qing. Mereka berharap Qing akan menyerah pada penelitian lanjutan dan pengembangan senjata nuklir. Kalau tidak, sanksi akan diambil. Masa depan umat manusia membutuhkan manusia untuk berjaga-jaga. Qing Shi seharusnya tidak mengubah dirinya menjadi bahaya tersembunyi manusia. Aliansi penghalang manusia saat ini sudah terlalu lemah. Dan, cerita pun bersambung. Terima kasih buat Anda yang sudah mengikuti alur cerita The First Order di channel Dongeng Donghua, dan yang sudah bantu subscribe. Semoga selalu diberi kesehatan, dimudahkan segala urusan, dilancarkan usahanya, dan dimurahkan rezekinya. Bagi yang suka dengan alur cerita Donghua yang lainnya, silakan cek di playlist, yang tentunya pasti tidak akan kalah seru ceritanya. Dan semuanya sudah Mimin rangkum di sana. Semoga bisa terhibur dan terima kasih.